kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu. Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara, seluruh anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga hari ini, Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Saudara-saudara, sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga kita, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, saudara-saudara, mari kita memulai, kita awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 19, Mari Sembah. Saudara, mari kita menaikkan doa syukur kita, bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dan juga menaikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa dan senantiasa memberkati kami dengan begitu banyak hal baik. Kami masih bisa Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bekerja, berusaha, melayani Tuhan, dan juga saat ini bersekutu bersama. Meskipun dalam banyak keterbatasan, meskipun kebaktian rumah tangga masih kami lakukan secara daring, kami percaya tetap kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan juga perjalanan kebaktian kami dari awal sampai selesai nanti. Kiranya Tuhan hadir dan menemani kami. Kami mengucap syukur, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi kembali sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara silakan membuka dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Dan sebelum kita membacanya bersama-sama, marilah kita memohon hikmat dan juga pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh hikmat, kami pada saat ini mempersiapkan diri dan mempersiapkan Alkitab kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dengan mencurahkan hikmat dan juga pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami jadikan penuntun bagi hidup kami selanjutnya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami bisa berkonsentrasi dan dengan sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin. Saudara, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita baca hari ini. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati,
yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengar dan juga senantiasa berusaha, berupaya untuk melakukan firman ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu yang lalu dalam perenungan kita, dalam kebaktian Minggu, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan hari Minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita bisa menjalankan atau menunaikan tanggung jawab kita secara berkualitas, secara konsisten, setia, dan juga secara bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara, hari ini kita kemudian mau diajak kembali belajar dari pengalaman, dari teladan satu jemaat, yaitu jemaat di Tesalonika, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Saudara, jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua, yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Ya, hal itu terjadi karena adanya orang-orang Yahudi yang iri hati, lalu kemudian menindas mereka bersama dengan para penjahat dan preman-preman pasar. Oleh karena itu Rasul Paulus terpaksa harus meninggalkan jemaat itu. Jadi hanya waktu yang singkat yang Rasul Paulus miliki saat itu ketika merintis jemaat Tesalonika itu. Tapi ternyata saudara-saudara, jemaat Tesalonika dapat bertumbuh dengan baik dan mereka menjadi jemaat yang cukup kuat imannya. Surat 1 Tesalonika ini saudara-saudara ditulis tidak lama setelah Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika. Mungkin lebih kurang sekitar 6 bulan setelah Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika, lalu ia menulis surat ini karena ia juga mendapat laporan, mendapat kabar tentang bagaimana keadaan jemaat Tesalonika setelah ditinggalkan Paulus. Dia memikirkan terus bagaimana keadaan jemaat Tesalonika. Dan saudara-saudara, ternyata kabar yang ia peroleh adalah kabar yang begitu sukacita. Sehingga ketika dia memulai suratnya ini, Rasul Paulus membuka suratnya dengan mengungkapkan syukurnya. Dia mengungkapkan apresiasinya terhadap pemberitaan Injil yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika, yang dilakukan bukan sekadar karena kekuatan manusia, tetapi karena karya dan kekuatan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, setidaknya ada 3 hal yang disyukuri oleh Rasul Paulus, dan 3 hal ini juga mau kita pelajari, mau kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, Rasul Paulus mensyukuri, mengapresiasi pekerjaan iman mereka di dalam Kristus. Yang kedua, usaha kasih. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Saudara, yang pertama, Paulus senantiasa mengingat pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Artinya, iman jemaat Tesalonika ini bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati, bukan iman yang pasif, tapi iman yang terus aktif, berkarya, nyata dan hidup. Pekerjaan iman yang luar biasa itu mereka tunjukkan melalui sukacita dan kesediaan mereka terus menerima berita Injil meskipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar, di tengah-tengah penindasan berat yang mereka alami. Mereka juga adalah jemaat yang taat. Mereka menunjukkan sikap yang meneladani Kristus dan juga meneladani semangat, spirit yang ditunjukkan oleh Paulus. Bahkan saudara-saudara, tidak hanya sampai di situ, mereka juga dikatakan mampu menjadi teladan bagi orang-orang percaya di Makedonia, di Akhaya. Bahkan ketaatan mereka itu tersebar, pekerjaan iman mereka tersebar di seluruh wilayah, di banyak tempat. Yang kedua, saudara-saudara, usaha kasih. Hal ini ditunjukkan melalui pertobatan mereka ketika mereka mau bersedia berbalik dari orang-orang yang menyembah berhala menjadi orang-orang yang menyembah Allah, melayani Allah, melepaskan
meninggalkan penyembahan berhala, saya rasa menjadi hal yang sulit untuk mereka lakukan, tapi mereka mau lakukan dan mampu lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, ketekunan pengharapan. Mengharapkan kedatangan Kristus juga tentu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele, bukan? Kita saat ini terus menanti kedatangan Kristus dan sama seperti jemaat di Tesalonika, tidak ada yang pasti tentang kedatangan Kristus yang akan kita nantikan itu. Alkitab kita tidak memberikan waktu yang pasti. Belum ditambah lagi, saudara, penindasan dan juga tekanan aniaya bisa saja mengendurkan semangat. Tapi tidak dengan jemaat di Tesalonika. Mereka terus tekun dalam pengharapan. Mereka terus sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang kokoh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jemaat Tesalonika yang diapresiasi, yang sangat menggembirakan hati Rasul Paulus. Ya, meskipun dirintis hanya dalam jangka waktu yang singkat, relatif singkat perjumpaan mereka dengan Rasul Paulus, meskipun relatif singkat Rasul Paulus bisa membimbing mereka, tapi ternyata mereka bertumbuh menjadi jemaat yang sedemikian kuat. Dari sini saudara-saudara kita bisa juga menyimpulkan bahwa ternyata ini memang bukan karena Rasul Paulusnya, tapi karena memang Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang jemaat di Tesalonika, dan juga karena keteguhan iman, karena niat yang sungguh-sungguh yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga mereka bertumbuh, sehingga mereka kemudian menjadi jemaat yang berkualitas sebagai persekutuan, sebagai jemaat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaannya kemudian tentu haruslah ditujukan kepada kita. Bagaimana kita? Bagaimana jemaat kita? Saudara, apakah jemaat kita sudah layak mendapatkan apresiasi, sudah layak mendapatkan pujian yang sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Saya tidak bisa menjawabnya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya seiring berjalannya waktu. Yang pasti saudara-saudara, kita terus berusaha untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, yang bertekun, yang terus juga bisa menunjukkan pekerjaan iman yang luar biasa, usaha kasih, ketekunan pengharapan seperti yang diteladankan oleh jemaat Tesalonika. Saya percaya jemaat GKP Sukabumi mampu menjadi jemaat yang baik, yang bertumbuh dan juga berkembang, bukan hanya secara fisik, bukan hanya gedungnya, bukan hanya fasilitasnya, tapi orang-orang di dalamnya juga bertumbuh dalam iman, sehati sepikir, sehingga banyak orang kemudian mendengar bagaimana jemaat di GKP Sukabumi ini menjadi teladan juga bagi banyak orang. Saudaraku, firman Tuhan ini patut sekali kita renungkan bersama-sama, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berdoa dalam rasa sukacita karena kami kembali belajar dari pengalaman jemaat di Tesalonika yang mengalami penindasan, yang mengalami pengalaman yang unik. Mereka ada dalam penindasan, mereka ada dalam keadaan sulit, tapi mereka tetap dapat bertumbuh dalam iman meskipun perjumpaan mereka dengan Rasul Paulus begitu singkat. Biarlah kami bisa meneladani semangat dan keteladanan yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga jemaat kami pun bisa bertumbuh dan menjadi teladan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing, keluarga-keluarga, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami pada saat ini, baik suka maupun duka, kiranya Tuhan berkenan menghampiri kami dan terus mengokohkan, meneguhkan iman kami, seraya Tuhan juga menopang kami, memberikan kami kekuatan saat kami harus berjuang untuk mengatasi berbagai macam masalah dan juga menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami hadapi. Kami tidak mampu menghadapi semua itu jika Tuhan tidak berjalan bersama kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan lebih. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan hadir dalam kelemahan mereka,
sehingga mereka dapat tetap merasakan mereka kuat karena Tuhan ada. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami, masyarakat kami, terutama juga dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan demi menekan dan juga mengurangi pemaparan dan juga perkembangan virus ini. Tuhan juga berkati dan juga Tuhan tolong kehidupan kami sebagai persekutuan, sebagai gereja Tuhan, dengan berbagai macam dinamika yang kami miliki pada saat ini. Tuhan tolonglah kami. Kami mau juga menyerahkan setiap doa-doa pribadi kami yang kami sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan mendengar dan juga Tuhan menjawabnya seturut dengan cara dan waktu Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, karena kami tahu kami ini manusia yang lemah, yang seringkali lalai untuk menjalankan kehendak Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa. Kami naikkan, kami panjatkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 341 kita nyanyikan bersama-sama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita selesai. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dan terus berkomitmen untuk menjadi jemaat Tuhan yang berkarakter Kristus dan menunjukkan jemaat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kini mari kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala karunia, yang melimpahi kita dengan begitu banyak talenta dan karunia, senantiasa memberkati, menolong, memelihara, dan menjaga kehidupan saudara-saudara, sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, saudara-saudaraku. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.